Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kita semua untuk menghadiri dan berkumpul di dalam peringatan yang sangat mulia untuk mengenang daripada sejarah orang mulia, peringatan Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus kita mengenang daripada haul guru mulia Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang mana kita semua pasti dari rumah masing-masing datang ke tempat yang mulia ini, yaitu Baitullah. Tidak ada harapan, yaitu niat semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Nabi Muhammad selalu cinta kepada kita, dan kita bisa mengambil daripada barakah daripada sahibul hal, yaitu daripada hal Abu Gurus kumpul. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu Baitullah, di bait masjid yang bernama Al-Muhajirin. Masya Allah, di malam penuh barakah ini hadir di hadapan kita bersama, di tengah-tengah kita bersama dari para habaib, para guru, para hujjat, para tokoh masyarakat. Wabil khusus kita sebut namanya sudah hadir di depan kita, yaitu anak daripada Gurunda Al-Fakir, yaitu Sayyidil Habib Alawi bin Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, mata'anallah bituli hayatihi syarifah wa kasarallahu amsalah. Dan juga hadir bersama kita Al-Habib Abdurrahman Ba'bud, mata'anallah bituli hayati syarifah. Dan juga di tengah-tengah kita bersama daripada guru-guru kita, yaitu Guru Nurdian, Guru Muhammad Nasir, dan juga hadir bersama kita Pak Kades, dan seluruh para jamaah, para tokoh masyarakat, para orang tua, para sesepuh yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak menghalangi rasa hormat ta'zim Al-Fakir kepada mereka semua. Terkhusus salam istimewa kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul malam ini di tempat yang mana kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengenang daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Isra Mi'raj berarti kita berbicara tentang suatu keistimewaan, yang mana keistimewaan tersebut dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sang kekasihnya. Siapa sang kekasihnya? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua adalah umatnya Nabi Muhammad. Kita semua adalah umat terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kita semua adalah sebaik-baiknya umat.
kuntum khairu ummati ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baiknya umat yang diciptakan di tengah manusia yang banyak ini daripada umat-umat sebelumnya. Kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diciptakan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kita tidak pernah memesan daripada orang tua terdahulu mungkin agar dilahirkan sebagai orang Islam. Akan tetapi kita dilahirkan dalam zaman yang mana kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita dilahirkan bukan dari seorang mu'allaf, yang mana kita terlahir alhamdulillah mayoritas di sini yang hadir di Masjid Muhajirin kita terlahir dalam keadaan Islam yang membawa daripada ajaran orang tua kita, datuk-datuk leluhur kita. Alhamdulillah. Mempelajari daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW di sini adalah pelajaran yang sangat istimewa. Pelajaran yang wajib bagi kita sebagai umatnya, mempelajari apa hikmah di balik Isra dan Mi'raj tersebut. Di mana-mana, bahkan di Martapura dan bahkan setu-Kalsel, Kalimantan Selatan dan nasional se-Indonesia dan bahkan seluruh dunia, dalam bulan Rajab ini, di malam-malam Rajab ini, mereka semuanya umat Nabi memperingati daripada hari istimewanya Nabi Muhammad, yaitu Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa itu daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi? Kita sering hadir di mana-mana. Akan tetapi banyak daripada kaum umat Islam, dari kaum umat Nabi Muhammad, hanya sekedar hadir, pulang, alasan karena sudah makan, tetapi tidak memetik inti daripada pelajaran Isra Mi'raj tersebut. Isra Mi'raj di situ adalah suatu kabar gembira untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana peristiwa yang sangat agung ini adalah permintaan langsung daripada Allah Azza wa Jal. Allah ingin ketemu langsung dengan kekasihnya, yaitu Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad tidak ingin, sebenarnya Nabi Muhammad pun tidak ada permintaan untuk ketemu Allah. Akan tetapi di sini diadakan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad itu atas perintah langsung Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya dan para malaikat dan seluruh makhluk tidak pernah bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala secara yagazatan, secara langsung. Bahkan diceritakan oleh dahulu Nabi Allah Musa meminta permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, wahai Allah, izinkan aku ingin bertemu, ingin ngobrol denganmu. Akan tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dikabulkan hanya sekedar, yaitu Nabi Musa diantarkan oleh malaikat ke wadi yang bernama Wadi Tua. Di situ ada percakapan antara Nabi Musa dan Allah Azza wa Jalla. Percakapan yang sekedar hatif. Hatif itu adalah sekedar suara. Akan tetapi kita punya Nabi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidak pernah meminta ingin ketemu Allah, tetapi Allah yang memintanya. Dalam pertemuan tersebut Allah Subhanahu wa taala langsung ketemu dalam suatu ruangan yang mana tanpa ada hijab, tanpa ada penghalang. Dan bahkan dijelaskan bahwasanya malaikat Jibril ketika mengantarkan Nabi besar Muhammad SAW dalam Mi'rajnya melewati langit yang ketujuh dan melewati daripada Hadrat Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pun berhenti, tidak mampu untuk melangkah melewati Sidratul Muntaha. Ditanya oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, wahai Jibril, wahai sahabat, wahai sang kekasih, bagaimana seorang sahabat meninggalkan suatu sahabat yang sudah dekat di tempat yang mana Anda belum pernah mampirkan? Begitu yang namanya sahabat, kata Nabi Muhammad SAW. Maka dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam, wahai Nabi, wahai kekasihnya Allah, bukannya aku tidak setia kepadamu, bukannya aku tidak ingin mengantarkan kamu ke dalam. Kalau seandainya aku melangkah satu langkah saja langkahku, maka aku akan terbakar dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar daripada pesan Jibril alaihissalam,
maka Nabi Muhammad memaklumkan dan memerintahkan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Di situ bertemu daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada Tuhan kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan diceritakan sendalnya Nabi ikut masuk, bajunya Nabi ikut masuk. Bahkan dijelaskan Rasul Hadzal Qaun na'lum hadza Rasul Muhammad na'lum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia alam semesta ini sudah dipijak, diinjak oleh sendalnya Nabi Muhammad. Akan tetapi malaikat Jibril yang paling mulianya, malaikat Jibril, siapa yang tahu? Tidak tahu kenapa malaikat Jibril. Beliau Jibril itu adalah pembawa wahyu istimewa daripada wahyu-wahyu para anbiya. Tidak bisa ketemu mengantarkan baginda ke dalam Sidratul Muntaha. Akan tetapi Nabi besar Muhammad SAW sesendal-sendalnya, sebaju-bajunya bisa masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Nabi Musa tidak bisa. Bahkan dijelaskan Nabi Musa ketika naik ke lembah tua, ada perintah seruan dari suara hatif, ikhla'na alaik ya Musa, fa innaka biwadil muqaddasi tuwa. Lepas sendalmu wahai Musa. Ingat bahwasanya kamu ini berada di wadi yang sangat suci, yaitu wadi Tua. Disuruh lepas Nabi Musa alaihissalam sendalnya. Jadi masuk ke wadi Tua itu dalam keadaan tanpa sendal. Akan tetapi Nabi Muhammad ketika itu memasuk Sidratul Muntaha, ingat daripada firman Allah tersebut, dilepas itu. Akan tetapi seruan Allah Subhanahu wa taala, pakai kekasihku, pakai sendalmu wahai kekasihku Muhammad, jangan dilepas. Nabi Muhammad takut kena teguran. Sebelum ditegur, dilepas terdahulu sendal tersebut. Akan tetapi Allah melihat dan menegur Nabi Muhammad, pakai saja sendalmu wahai Muhammad. Masuk dalam keadaan kamu memakai sendal. Sangat istimewa kita punya Nabi, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan peristiwa Isra Mi'raj ini begitu agung, begitu istimewa, diabadikan dalam Al-Quran. Tadi sudah kita dengar daripada qari kita, dan surah ini juga terkenal di mana-mana, yaitu di awal surat Al-Isra yang berbunyi Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya, yaitu Nabi besar Muhammad, di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram di kota Makkah, ila masjidil aqsa, yaitu di kota Palestina, linuriyahu min ayatina, yang mana dijalankan Isra tersebut, dijalankan Mi'raj tersebut, linuriyahu min ayatina, untuk Allah Subhanahu wa taala menunjukkan daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua para manusia. Innahu huwas samiul basir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan daripada tanda-tandanya itu dilihatkan oleh semua manusia? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu adalah suatu pelajaran, suatu hikmah yang mana salah satunya Allah ingin menghibur kekasihnya. Menghibur seperti apa? Karena sebelum Isra Mi'raj, yaitu terkenal dengan Amu Huzunin Nabi SAW, tahun kesedihan bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi di tahun itu, yaitu kurang lebih berarti Nabi besar Muhammad SAW hijrah di kota Madinah tahun 50. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi yaitu ketika Nabi Muhammad umur 49 tahun, 1 tahun sebelum hijrah ke kota Madinah. Sebelum 49 tahun itu terkenal dengan Am Huzun, tahun kesedihan bagi baginda. Kenapa baginda bisa sedih? Baginda bisa sedih karena apa? Nabi Muhammad pernah berkata, anna basyarun mislukum, aku ini adalah manusia sama seperti kalian. Manusia yang bisa senang, manusia yang bisa sedih, manusia yang bisa merasakan lapar, manusia dari rasa yang kita rasakan Nabi Muhammad juga bisa merasakan. Ketika itu Nabi Muhammad begitu sangat sedih karena di tahun-tahun tersebut meninggal daripada paman tercinta beliau, yaitu Abu Thalib.
Belum lama daripada meninggal paman tercinta, sekian tahun kemudian meninggal pula daripada istri tercinta, yaitu Sayyidina Khadijatul Kubra. Ketika masih suasana duka beberapa tahun kemudian, Nabi Muhammad merasakan daripada penindasan, kekerasan kaum kafir Quraisy kota Mekah menjadi lebih parah lagi daripada sebelum-belumnya. Nabi Muhammad sampai tidak kuat. Nabi Muhammad sampai berkeinginan untuk hijrah ke kota Taif. Hijrahlah Nabi Muhammad ke kota Taif. Akan tetapi yang didapatkan di kota Taif malah lebih parah cemohannya, lebih parah tindasannya daripada kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala melihat kekasihnya sedih dari kesedihan ini, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur daripada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad. Karena tidak ada kenikmatan yang sangat abadi, kenikmatan yang sangat istimewa di dunia ini, yaitu suatu hamba bertemu Tuhannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj salah satunya mengambil hikmah, yaitu diturunkan perintahnya salat. Salat ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda sebanyak 50 kali. Akan tetapi karena kita sebagai umatnya yang sangat istimewa, 50 kali tersebut didiskon, dapat dispensasi kita, keringanan sampai menjadi 5 waktu yang alhamdulillah setiap hari kita menjalani dalam keseharian tersebut. 50 waktu menjadi 5 waktu, yang mana dijelaskan salat 5 waktu tersebut sama seperti pahalanya 50 waktu. Perintah salat adalah salah satu hikmah terbesar dalam Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat adalah tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah pondasinya agama. Bagaimana agama kita akan kokoh jika pondasinya tidak kokoh? Bagaimana agama kita akan kuat akan tetapi tiang dari pondasi kita akan tidak kuat? Bagaimana hidup kita akan berkah? Bagaimana hidup kita akan sukses? Bagaimana kita dalam selalu sejahtera? Akan tetapi salat kita tidak kokoh. Salat adalah sumber dari segala-galanya. Bahkan diceritakan oleh para salafun saleh, jika kita ingin melihat kehidupan seseorang, maka lihat dari salatnya. Kalau salatnya rapi, insya Allah hidupnya juga rapi. Akan tetapi sebaliknya, jikalau salatnya berantakan, maka kemungkinan besar hidupnya juga akan berantakan. Na'udzubillah min dalik. Terkadang kita sebagai manusia masih penuh kelalaian, penuh kegoflahan daripada keawaman kita, daripada kebodohan kita menjalani daripada syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah sangat berjuang, merelakan, berkorban untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan ketika sakaratul maut, Nabi Muhammad sudah mengambil daripada rasa naza sakaratul maut tersebut. Nabi Muhammad tidak tega ketika ketika malaikat Israel mencabut nyawa dengan rasa sakit tersebut. Nabi bertanya, "Wahai Israel, apakah ini yang dinamakan sakaratul maut?" "Iya wahai Rasul." "Berarti nanti umatku juga seperti itu." "Iya ya Rasul." Akan tetapi di situ Nabi Muhammad tidak mau merasakan umatnya seperti apa yang dirasakan oleh Nabi. Nabi Muhammad minta tolong kepada Jibril, "Wahai Jibril, tolong sampaikan salam kepada Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tolong aku ambil daripada setengah rasa sakit ini untukku, sudah semuanya sekarang." Disampaikan daripada permintaan tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. "Ya Allah, kekasihmu Muhammad minta permintaan seperti ini, yaitu keringanan daripada sakaratul maut, rasa sakit yang diderita oleh umatnya, agar dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sekarang juga." Mendengar itu, karena Allah Subhanahu wa taala melihat sang kekasihnya meminta, maka Allah Subhanahu wa taala mengiyakan. Jadi rasa yang kita akan rasakan nanti semua ini ketika sakaratul maut sebenarnya sudah diambil setengahnya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada banyak perjuangan pengorbanan Nabi yang sudah dikorbankan untuk kita semua,
Bahkan di meninggalnya Nabi Muhammad cuma mengucapkan ummati, ummati, ummati. Nabi Muhammad tidak menyebut waladi, anakku. Nabi Muhammad tidak menyebut Fatimah, anakku. Nabi Muhammad tidak menyebut Husain, Hasan, cucuku. Cuma yang disebut adalah umatku, umatku. Terkadang kita sebagai manusia kalau sudah mulai meninggal, yang dikumpulin siapa? Keluarga. Menulis wasiat, arahan untuk keluar. Akan tetapi kita punya Nabi yang dipikirin umatnya, yang disebut umatku, umatku. Tidak menyebut Sayyidina Hasan, tidak menyebut Husain, tidak menyebut anak putri kesayangannya itu Fatimah Az-Zahra. Mari kita benahi, kita ambil pelajaran daripada Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, yaitu kita lihat kita punya salat. Bahkan dijelaskan salat itu adalah segala-galanya. Aqimis salat li zikri. Salat adalah segala-galanya, sesuai sandaran yaitu untuk mengingatnya. Aqimis salat li zikri. Tunaikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diciptakan di dunia tidak lain untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan yang namanya jin dan kita manusia kecuali hanya untuk menghambakan dirinya, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Standaritas, minimalisasi daripada standar kecil umatnya Nabi manusia itu ibadah, yaitu dengan mengingatnya Allah Subhanahu wa taala dalam salat 5 waktu. Kenapa diwajibkan kita itu sholat 5 waktu? Tidak lain agar kita sebagai hamba manusia tahu diri. Kita ini punya Tuhan. Dalam sehari-hari kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari wajib bagi kita ingat Allah 5 kali minimal, yaitu dalam subuhnya kita. Pagi hari wajib kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat subuh tersebut. Waktu siang juga kita wajib ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wajib kita sebagai umat menjalankan salat zuhur. Waktu petang wajib juga harus kita ingat kepada Allah dengan salat asar. Masuk waktu maghrib kita wajib ingat kepada Allah, yaitu dengan salat maghrib. Dan begitu juga masuk isya wajib kita ingat Allah dengan salat isya tersebut. 5 kali dalam sehari itu dalam standaritas kita baru bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak daripada kita, dari keluarga kita, anak kita, istri kita, dan dari kerabat-kerabat cinta yang kita cintai, kita lihat salatnya masih berantakan. Bahkan hikmah sebenarnya yang terbesar daripada Isra Mi'raj adalah salat. Berapa orang yang salatnya masih bolong-bolong di antara kita semua? Berapa orang yang salatnya masih belum bisa menjalankan salat berjamaahnya? Berapa orang dia itu salat akan tetapi tidak ada kekhusyuan dalam salatnya? Semuanya itu adalah tanggung jawab, karena kita semuanya sudah janji kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat tersebut. Apa janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat Al-Fatihah kita berjanji, kita langsung berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat iyyaka na'budu. Kepada kamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, na'budu, kami beribadah, berjanji. Dan juga dijelaskan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwasanya salatku dan ibadahku dan kehidupanku dan kematianku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah janji kita. Sering kita mengucapkan daripada kalimat tersebut, akan tapi kita selalu memunafikkan diri kita. Kita selalu dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dusta besar kepada kekasihnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan anak-anak kita dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan salat itu hukumnya wajib. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, daripada kewajiban kita sebagai orang tua wabil khusus, muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'a sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika sudah masuk umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha 10 sinin. Pukul daripada mereka, yaitu anak-anak kamu, jika sudah masuk waktu 10 tahun. Semua syariat sudah dijelaskan. Semua tuntunan untuk menjalankan ke surga sudah diperintahkan. Akan tetapi berapa banyak orang tua yang masih lalai.
orang tua masih belum bisa galak, belum bisa tegas kepada anaknya. Kita terkadang kita tidak tega melihat anak kita sholat subuh, bangunin tidak bangun, alasannya nyenyak tidurnya. Tetapi kita tidak pernah memikirkan azab yang akan dialami kepada anak tersebut jika kita nanti di neraka. Alhamdulillah. Alasannya kesian masih nyenyak, baru tidur. Tetapi kita sebagai orang tua tidak pernah memikirkan azab yang akan tertimpa nanti di akhirat untuk anak kita tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam momentum juga ini, malam ini kita alhamdulillah bisa mengenang daripada hal, yaitu orang yang sangat mulia, guru kita bersama. Siapa yang tidak kenal daripada sosok yang sangat istimewa ini? Aba Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau ini adalah orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau tidak tinggi di sisi Allah kedudukannya, maka kita semua tidak akan mungkin merayakan daripada haulnya. Dan alhamdulillah Al-Faqir datang ke sini ke Langgar ini semuanya memperingati daripada haul almarhum Aba Guru Sekumpul. Semuanya itu tidak lain karena beliau itu mempunyai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadikan janjinya dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, dalam inna salati wa nusuki, itu benar-benar dijalankan oleh Aba Guru Zaini. Tujuan daripada memperingati haul yaitu tidak lain agar kita bisa memetik daripada pelajaran public figure yang kita haulkan. Yang alhamdulillah malam ini kita menghauli daripada Aba Guru Sekumpul. Kita harus tahu apa kebiasaan daripada almarhum Aba Guru Zaini. Terkadang kita ingin mempunyai derajat tinggi di sisi Allah dengan gampang, tidak capek, tidak susah payah. Mereka itu para aulia tinggi di sisi Allah dengan ibadahnya tinggi, salatnya, sodakonya, puasanya, zakatnya, hak-hak Allah dilaksanakan semuanya, hak-hak manusia dilaksanakan semuanya, baru mereka menjadi wali min auliyaillah. Semuanya itu berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kita ingin bersenang-senang, yaitu mempunyai tinggi magam di sisi Allah, kita harus mujahadah, lawan hawa nafsu kita, salat diperbaiki, ibadah-ibadah wajib yang lain ditunaikan, dan sunnah-sunnahnya juga dihidupkan. InsyaAllah kita bisa mengambil figur daripada Aba Guru Zaini. Bahkan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sang pengarang Ratibul Haddad. Beliau pernah berkata, ma min sunnatin sannaha Rasulullah illa qad amiltu bihi. Bahwasanya Imam Abdullah bin Al-Haddad pernah berkata, tidak ada satu sunnah pun daripada sunnah-sunnah Nabi selama aku hidup kecuali telah aku laksanakan. Ada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan salatnya, dengan salat sunnahnya ratusan rakaat, dengan baca Qur'annya 2 hari hatam Qur'an, dan bahkan dijelaskan di situ ada Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar yang mana daripada kebiasaan beliau adalah seorang wali juga, setiap harinya, setiap malamnya itu beliau itu salat sunnah 2 rakaat. Dikit Habib barakat, akan tetapi dalam 2 rakaat itu mengandung suatu yang sangat tinggi di sisi Allah. Rakaat pertama Habib Hasan dengan menghatamkan Quran 1 kali, dan rakaat keduanya beliau membaca surat Al-Ikhlas kulhu sebanyak 90.000 kali. Azah daripada amal Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Begitu juga di para aulia, para solihin yang lain, mereka tidak pernah melaksanakan daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pernah berkata, ma fa'altu makruh wala hamamtu fil makruh. Aku ini tidak pernah melaksanakan suatu hal yang makruh, apalagi ada niat berkeinginan untuk melaksanakan yang makruh. Azza Habib Abdullah bin Umar bin Yahya wali min auliyaillah. Dan juga dijelaskan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratibul Attas, lau lam nakun hakaza ma kunna hakaza. Kalau bukan karena ketelatenan, kegigihan, keistiqomahan kita dalam mempelajari adab, dalam kita mempelajari syariat Nabi Muhammad, maka kita tidak akan mendapatkan magam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dengan perjuangan, semuanya itu dengan usaha,
baru mereka mendapat maqam tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan momentum yang mulia ini sebagai introspeksi kita masing-masing. Kita benahi keluarga kita bil khusus, anak kita, istri kita. Kita lihat daripada hal Aba Guru Zaini. Hal Aba Guru Zaini adalah suatu sejarah, suatu pelajaran yang sangat istimewa. Tilka asaruna tadullu alaina. Mereka adalah peninggalan-peninggalan kita. Yang mana peninggalan tersebut harus diambil pelajaran daripada figur-figur tersebut. Kebiasaan daripada Guru Zaini kita ambil dalam sodakonya, salatnya, zikirnya, silaturahminya. Karena yang namanya para aulia itu hatinya tidak akan hatinya itu pasti bersih. Silaturahmi pasti selalu disempatkan. Sodakonya. Terkadang mereka para aulia mensedekahkan hartanya. Terkadang dapurnya itu sebenarnya kosong. Sebenarnya istrinya lapar. Sebenarnya anaknya membutuhkan. Akan tetapi mereka lebih mengutamakan daripada umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan pernah diceritakan di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu para sahabat Nabi Muhammad SAW sedang salat berjamaah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjadi imam. Semuanya Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, semua para sahabat menjadi makmum. Ketika itu para sahabat menjadi makmum mendengar suara, ada suara kayak kerocok-kerocok gitu. Suara-suara dari perut lapar gitu. Diperhatikan oleh para sahabat. Suara tidak lain daripada yang di depan, yaitu Nabi Muhammad. Selesai salam, para sahabat bertanya, wahai Nabi, dilihat juga Nabi pun dalam salat tersebut agak lemes, gerakannya tidak terlalu maksimal, kayak seperti sepeloyongan. Ditanya oleh para sahabat, wahai Nabi, gerakan apa yang membuat kamu agak sepeloyongan, agak kurang maksimal, dan bahkan ada terdengar sedikit daripada suara kerocok-kerocok. Akhirnya ditanya, anak ini belum makan 3 hari 3 malam. Dan bahkan di situ diceritakan perutnya Nabi diganjal daripada bebatuan, ditahan 3 hari 3 malam. Langsung spontan para sahabat Nabi terkaget. Karena apa? Ini adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW, orang yang sangat mulia. Ketika itu ditanya, kenapa tidak ngomong kepada kita semua? Bagaimana aku ingin ngomong kepada kalian? Aku ini tidak ingin merepotkan kalian semua. Ada semua daripada kebutuhan, anak keluarin semuanya untuk hal yang orang-orang yang membutuhkan. Haza sifatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga mereka para aulia tidak menjalankan hidupnya kecuali sudah mengambil daripada pelajaran yang ada di Rasulullah SAW. Semoga dengan keberkahan majlis yang penuh mulia ini, kita jadikan momentum yang sangat mulia ini wabil khusus salat kita bisa jadi rapi lagi. Tidak keluar daripada majlis yang penuh berkah ini, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah gabul daripada hajat-hajat kita. Allah sembuhkan pada orang-orang yang pada sakit kita, dari orang tua, orang tercinta kita. Dan Allah sembuhkan daripada penyakit hati wabil khusus. Dan tidak keluar dari majlis ini, Allah jadikan kita ini sebagai hamba yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi umat terbaik yang bisa memberi senyuman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita silakan Al-Mukarram wal Muhtaram Habib Alwi Segaf Bahrun dari Dalwa Pondok Pesantren Bangil, kepada beliau dipersilakan. Tafadhal Habib. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat yang tiada duanya, yaitu nikmat hidayat, nikmat keimanan, dan juga dengan rahmatnya Allah, dengan kebaikan Allah, dengan kedermawanan Allah, Allah memberikan kita taufik untuk berjalan kepada tempat yang mulia ini, untuk menghadiri acara yang mulia bersama orang-orang yang mulia, dan insya Allah akan mendapatkan cinta Sang Maha Mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena duduk-duduknya kita ini merupakan garansi nanti di hari kiamat. Karena Nabi bilang, man jalasa majlisan wa lam yadhkurillaha fihi illa kanat alaihi tirah. Kalau orang duduk-duduk bernostalgia, nongkrong tanpa menyebut nama Allah, tanpa menyebut nama Rasulullah, tanpa menyebut nama kekasih-kekasih Allah, maka pasti itu yang namanya duduk-duduknya itu akan merupakan keresahan, penyesalan, serta kerepotan nanti di hari kiamat. Tapi alhamdulillah Allah jadikan duduk kita ini duduk-duduk yang akan jadi garansi, yang insya Allah akan bersaksi bahwasanya tempat ini dulu dijadikan tempatnya kita membaca maulid, tempat menghadiri maulid, tempat mendengarkan ilmu agama, tempat mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah tempat ini akan bersaksi di hadapan Allah sehingga kita dipersilahkan untuk masuk surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita panjatkan cinta kita, kerinduan kita, rasa ingin bertemu kita kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita hadir di majlis yang dimana di sini dibaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah bahwasanya ada seseorang wali yang bermimpi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad di situ memperkenalkan kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah. Ini menjadi wali karena kebaikannya. Kata Nabi lagi, ini menjadi wali karena kedermawanannya. Ini menjadi wali karena banyak sholatnya. Kemudian Nabi SAW melihat Al-Habib Ali Al-Habsyi yang mengarang kitab Maulid Simtud Durar. Apa yang beliau katakan Rasulullah? Beliau bilang, nah kalau ini berbeda, ini kekasih Allah yang berbeda, yang tinggi nilainya di sisinya Allah Ta'ala dan di sisiku. Kenapa? Karena dia mendapatkan kewalian karena rasa cintanya kepadaku. Semoga Allah Ta'ala menempatkan di hati kita cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menempatkan di hati Nabi Muhammad cinta kita sehingga kita dijamin syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah kita dikasih nikmat lagi yang besar, yaitu berupa berduduk-duduk bersama para cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya cintai, Habib Abdurrahman Ba'bud. Yang saya cintai, yang saya hormati juga, yaitu kekasih saya, sahabat saya, teman seperjuangan saya, Al-Habib Yusuf bin Alwi Bafagih. Beda Balfagih sama Bafagih, tapi beliau ini Bafagih. Jadi beliau ini Masya Allah, beliau mempunyai majlis di Jakarta, yaitu Majlis Umdatus Shalihin namanya, yaitu majlis yang diberikan nama oleh ayahanda
Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, dan beliau termasuk murid yang Sidin perhatikan. Alhamdulillah pian seberataan mendapatkan kenikmatan duduk-duduk bersama para habaib. Kenapa? Karena Nabi bilang bahwasanya para habaib itu barometer keimanan seorang yang beriman. Maksudnya apa, Bib? Nabi bilang begini, la yuhibbuna ahlal bait illa mu'min, wa la yabghaduna illa munafiq. Tidak ada yang mencintai kita, mencintaiku maupun keluargaku, pasti orang itu orang yang beriman. Tapi naudzubillah, tidak daripada orang yang ada di hatinya benci kepada habaib, berarti orang itu pasti ada kemunafikan di hatinya. Yang ditakutkannya kalau ada orang ada perasaan nifak, ada sifat kemunafikan dalam hati, takutnya itu menjadi sebab dia mati su'ul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Dan juga wujud-wujud mereka para habaib merupakan juru kuncinya rahmat. Kenapa? Habaib bukan mulia bukan karena yang tampan, bukan karena hidungnya yang mancung, bukan karena kulitnya yang putih, bukan. Tapi apa? Tapi karena di dalam diri mereka ada darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah katakan? Allahumma ja'al wujudahum mafatihar rahmah wa ja'al alsinatahum ma'adinal hikmah. Ya Allah, jadikanlah wujud mereka para habaib dimanapun mereka berada, mereka menjadi juru kuncinya ataupun menjadi sebab turunnya rahmat Allah Ta'ala. Dan jadikanlah lisan mereka tempat cucurnya, jatuhnya ataupun bertuturnya hikmah yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Pak, kalau kita sekarang hidup di zaman milenial, di zaman milenial ini orang-orang pada nggak mau repot. Benar tidak? Benar tidak? Zaman yang dimana semakin akhir yang namanya kemauan itu himmah, kesungguhan dalam ingin meraih ridho Allah sudah berkurang. Tapi Nabi SAW tetap meninggalkan kepada kita warisannya. Itu siapa? Yaitu para habaib. Karena cintanya kita kepada para habaib ataupun cinta kita kepada Nabi dan para habaib nggak bisa dibedakan ya. Aku cinta Nabi Muhammad SAW, tapi aku tidak cinta cucunya. Nggak bisa begitu. Anda cinta Nabi, berarti Anda harus cinta Ahlul Bait. Anda cinta Ahlul Bait, berarti pasti Anda cinta Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang sudah ada di hatinya cinta para habaib, dia mendapatkan 7 garansi ataupun 7 surat jaminan. Nah, ini lebih kita harapkan daripada apa ya? BLK tahu? Bantuan apa namanya itu di sini? BLK, bantuan langsung spontan gitu loh. Nah, kita ini lebih berharap, lebih harus mendapatkan 7 syafaat ini. Di mana? Yang pertama, hubbi wa hubbu ahli baiti amanun fi sab'i mawatin ahwaluhunna azimah. Cintaku dan cinta keluargaku jadi aman untuk di 7 keadaan yang keadaannya semuanya menyeramkan. Yang pertama apa? Indal wafa. Tadi besok menjelaskan bahwasanya ya apa seramnya kematian itu. Gimana Rasulullah merasakan sakitnya wahai Israel? Apakah ini yang dirasakan oleh umatku nanti? Iya ya Rasulullah. Ya udah, limpahkan rasa sakitnya setengahnya, kalau bisa semuanya kepada diriku. Jangan sampai umatku yang merasakan. Itu rahmatnya Nabi SAW. Ketika Nabi bilang sakit, Nabi merasakan susah, Nabi nggak mau, langsung ingat umatnya. Ya Allah, jangan sampai umatku merasakan seperti ini. Nabi itu ketika beliau menceritakan bahwasanya halnya Nabi ketika sholat terdengar suara keroncongan. Dari mana ini suara? Akhirnya sahabat bilang bahwasanya Habib Yusuf menceritakan bahwasanya ternyata dari suara perutnya Rasulullah. Rasulullah ini kekasihnya Allah, paling afdolnya Nabi, gak makan sampai 3 hari. Pernah waktu juga Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke rumahnya Rasulullah. Rumahnya Rasulullah tuh mungkin lebih kecil daripada tiang 4 ini, mungkin setiang 4 ini. Ini rumahnya Rasulullah. Ukurannya pendek, mungkin pendeknya segini. Jadi kalau orang masuk itu harus agak nunduk. Itu rumahnya Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab masuk.
melihat Rasulullah sedang tiduran. Tidurnya di mana, Beb? Di kasur, di sofa? Tidak. Rasulullah tidurnya di tikar. Di tikar yang sakit itu kalau ditiduri, udah gitu udah sakit bolong-bolong. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihat menangis. Ya Rasulullah, kami melihat kerajaan Persia, Romawi, mereka mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan di dunia. Tapi kenapa engkau kekasih Allah tidurnya aja di atas tikar? Udah gitu tikarnya bolong-bolong lagi. Apa kata Rasulullah menjawab Sayyidina Umar bin Khattab? Apakah Rasulullah bilang enggak terima? Apakah Rasulullah bilang, ya Allah kayakan saya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah cuma senyum saja. Ya Umar, lahum fid dunya walana fil akhirah. Ya Umar, ingat kekayaan dunia ini fana. Kesenangan di dunia ini fana, kebahagiaan di dunia ini tidak ada. Maka yang namanya kesenangan yang harusnya mereka dapatkan di akhirat, karena mereka kufur akan Allah Ta'ala, Allah gantikan di dunia. Makanya ini buat mereka di dunia, buat kita di akhirat. Adil kan? Kalau kita sekarang lagi dicoba sedikit sama Allah Ta'ala, lagi merasakan kegundahan, kesusahan, langsung bilang, ya Allah, jahat banget sih. Kenapa sih hidup aku nih begini banget? Kenapa sih kok melarat banget? Ingat tadi apa yang disampaikan Habib Yusuf. Seseorang kalau ingin dilihat kebahagiaannya ataupun kesumpekannya, kesengsaraannya, lihat daripada sholatnya. Ternyata kenyamanan, ketentraman yang dia dapat di hidup itu hilang. Sejak kapan? Sejak kenyamanan, ketentraman, kehusuan dalam sholatnya juga hilang. Kalau misalkan kalian teliti, ya Allah, kenapa saya ini tertimpa susah lagi? Itu terjaring sama apa yang Rasulullah sabdakan. Apa kata Rasulullah? Ma min hasanatin illa ba'daha hasanat, wa min sayyi'atin illa ba'daha sayyi'at. Yang namanya berbuat baik, amal baik, pasti buntutnya akan baik juga. Pasti dia beramal baik, oh dia akan mendapatkan anak yang baik, istri yang baik, harta yang berkah, hidup yang bahagia. Tapi kalau misalkan kita masih menentang Allah Ta'ala, kita masih sholat bolong-bolong, kita tidak melaksanakan kewajiban, terus kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Halo, jangan mimpi di siang bolong. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bilang lan tajida li sunnatillah tahwila wa lan tajida li sunnatillah tabdila. Kalian tidak bakal mendapatkan bahwasanya hukum alam yang datang daripada Allah Ta'ala ada gantinya. Maksudnya orang yang suka maksiat bakal hidupnya bahagia, nggak bakal. Kenapa? Karena kita ini mau selamat sekarang hadir di majelis taklim. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan di tengah-tengah kalian Guru Muhammad Nasir. Ini kenikmatan juga. Jangan sampai pian berataan lalaikan. Apa kata Rasulullah? Fadlul alim ala ghairihi kafadli ala ashabi. Keutamaan orang alim daripada selain orang alim itu sama seperti keutamaan saya Rasulullah atas sahabat-sahabat saya. Kalau misalkan mereka orang alim, misalkan mereka orang yang biasa aja berupa bintang, orang alim berupa bulannya. Nikmat. Kalau misalkan ada orang alim, pegang. Kenapa? Karena itu juru selamat kita. Sekarang kita ini lagi dicoba sama Allah Ta'ala. Bukan dia coba, ini karena kelalaian kita sendiri. Sekarang Rasulullah bilang nanti tuh di akhir zaman umatku akan merasakan kesusahan, kegundahan. Bagaimana caranya saya selamat? Bagaimana caranya saya mati dalam keadaan aman? Susah. Nah sekarang waktunya. Sekarang terjadi. Sekarang kita di antara saudara sendiri diadu domba. Sana sini dipermainkan. Sama siapa? Sama setan. Intinya setan semuanya yang melakukan ini. Kenapa? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan ini Pak sudah pupus daripada rahmat Allah Ta'ala. Setan ini Pak udah dilaknat sama Allah Ta'ala. Makanya mereka nggak mendapatkan yang namanya rahmat daripada Allah Ta'ala. Makanya tugas mereka apa? Menjerumuskan, menyesatkan, dan mengajak kita untuk menjadi temannya. Naudzubillah di neraka. Ada yang mau jadi temannya setan? Ada yang mau? Nggak mau.
Coba sekarang kita tanya sama adik-adik yang bungas-bungas ini. Masya Allah, langsung senyum. Siapa itu Cristiano Ronaldo? Siapa? Tahu Cristiano Ronaldo? Mungkin bapak-bapaknya mau jawab? Siapa Cristiano Ronaldo? Tahu semua. Oh tahu, itu pemain bola. Badannya sispek, keren, kaya, mobilnya banyak, pencetak gol sepanjang masa. Tapi naudzubillah pas ditanya siapa itu Rasulullah Muhammad, nggak tahu. Sebutkan nama nasab Nabi Muhammad sampai 5 saja, nggak tahu. Tapi masya Allah kalau Cristiano Ronaldo, anaknya, istrinya tahu namanya. Tapi Rasulullah yang bilang bahwasanya nanti aku akan menyelamatkan kalian, nanti aku tidak akan membiarkan salah satu daripada kalian berada di nerakanya Allah Ta'ala, itu nggak dihafalin, itu nggak dihirauin, itu nggak dijadiin idola, tapi malah dijadiin sampingan. Nah kalau misalkan kita jauh daripada pengaruh Nabi Muhammad, pelajaran Nabi Muhammad, terus kita ingin mendapatkan anak-anak yang soleh soleha, ingin mendapatkan istri yang soleha, ingin mendapatkan suami yang soleh, nggak bakal kita dapetin. Kenapa? Karena kebahagiaan, keselamatan, apa yang dikatakan Imam Ghazali bahwasanya tidak ada selamat orang satu pun di akhir zaman ini kecuali mereka yang mengisi di hati mereka ilmu agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalian masya Allah pilihan berataan termasuk yang beruntung berarti. Kenapa? Allah masih sayang sama kalian semua. Kenapa? Tandanya apa? Tandanya kalian masih menghadirkan majlis taklim. Kalian pian berataan masih mendengarkan guru. Masya Allah ada fikihnya, masya Allah ada tauhidnya. Pegang yang seperti itu. Saya tanya sekarang, bapak-bapak, masya Allah yang bungas-bungas ini, masya Allah kayaknya bapak-bapak yang menang akan istrinya. Kan sekarang rata-rata nih Pak, di survei 85% katanya suami itu takut sama istri. Nggak tahu ini yang di daerah sini takut sama istri atau tidak. Jangan takut Pak, ada istrinya ya. Nah kalau misalkan seseorang suami masih takut akan istrinya dan dia ingin menjadikan istrinya soleha, menjadikan anaknya soleha, nggak bakal bisa Pak. Apalagi tontonannya acil-acil sama julak-julak, layangan putus. Kesian yang namanya Aris disuuzonin. Ini Aris ya. Kesian juga bapak-bapaknya. Pulang rumah, Pak sini. Jadwal setoran HP. Mau cek dulu. Mau lihat WhatsApp-nya. Nggak perlu Bu. Pian berataan ini bisa jadi cantik, bungas, zohir batin dengan satu cara. Nggak usah pakai beli MS Glow ataupun apa. Saya kasih bocoran, mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Ikat hati suami dengan perilaku yang baik. Ikat hati suami dengan perhatian yang kuat. Ikat hati suami dengan pelayanan yang terbaik. Kalau udah begitu, pian berataan terhadap suami seperti itu, wah, nggak bakal noleh suaminya. Nah, gimana caranya bapak-bapak biar mendapatkan istri yang seperti itu? Ibu, ini tugasnya ibu. Suruh bapak-bapaknya hadir majlis taklim. Pegang kata saya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan aja. Tekunin majlis taklim. Saya jamin, bukan saya yang jamin, Rasulullah yang jamin, hidupnya pasti akan berubah. Hidupnya pasti berbahagia. Pasti rezekinya yang namanya rezeki lancar. Sebab-sebabnya bakal didatangkan. Kenapa? Karena kita mendekati apa yang Allah ridhokan. Sekarang ini Rasulullah bilang inna dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa alimun aw muta'allimun aw illa dzikrullah. Semua ini dunia nih Pak, ketika diciptakan sama Allah Ta'ala, Allah ini tidak memandang dengan rahmat. Makanya jadi tempat apes, tempat kita sumpah, tempat kita kegunduhan, tempat kita nangis, tempat kita curhat. Ini dunia. Dunia ini merupakan penjaranya seorang mukmin. Makanya ketika diciptakan sama Allah Ta'ala, Allah nggak lihat pakai pandangan rahmat. Makanya jadi tempat ujian, tempatnya kesedihan, dicoba di sini. Kenapa? Karena kita di sini dicoba di sini saja.
Kita ini sebagai mukmin dicoba di sini saja. Nah, Allah Ta'ala pengen tahu apa sih daripada kita? Cuman pengen tahu reaksi kita. Reaksi kita. Bagaimana reaksi ketika kita dicoba sama Allah Ta'ala? Allah Ta'ala mengirimkan bala. Allah Ta'ala mengirimkan nikmat. Ketika bala datang, jangan bilang Allah jahat. Tapi reaksi kita jadikan, oh ya Allah, berarti Rasulullah bilang bahwasanya kalau Allah ngirim cobaan kepada setiap orang, berarti itu tanda cintanya Allah Ta'ala. Karena yang paling banyak mendapatkan cobaan itu yang pertama siapa? Para anbiya, para nabi. Kalau misalkan para nabi itu para kekasih Allah, para kecintaan Allah, mereka orang yang dicinta Allah, merasakan kebahagiaan dunia, berarti dunia ini tempatnya enak. Tapi enggak, sebaliknya ternyata Rasulullah dilempari sama umatnya sendiri di Taif sampai berdarah-darah, mukanya berdarah, kakinya sampai enggak sanggup berdiri lagi. Itu Nabi Musa dizalimi, diinjak-injak, dipermainkan, dakwah sama umatnya, ingetin jangan nyembah selain Allah Ta'ala. Baru pergi sebentar udah nyembah patung lagi. Capek tempatnya pada Nabi, capek tempatnya para guru, capek tempatnya para ulama, capek tempatnya umat mukminin, capek. Nah itu dunia. Sampai kapan kita dicoba, Pak? Sampai kapan? Sampai mati. Gak bakal selesai, namanya innamad dunya darul mihan. Fa idzan tahaita min mihanin untuhimta bi mihanin ukhra. Yang namanya dunia ini tempatnya cobaan. Ketika kita sudah dapat cobaan, alhamdulillah, lepas, pasti bakal dicoba lagi. Nah itu namanya dunia. Tujuannya apa? Nah yang namanya umatnya Rasulullah dijadikan kafarah dzunubnya itu di dunia. Kalau bisa di dunia. Kenapa? Nabi bilang, aku nggak ridho salah satu dari umatku berada di neraka. Makanya Allah Ta'ala itu sayang sama Nabi, cinta sama Nabi, ingin mewujudkan angan-angan Nabi. Makanya dibalas, dia dihapuskan dosanya umat Sayyidina Muhammad di dunia. Dikirim cobaan, padahal sholatnya sudah benar kok masih dikirim. Itu merupakan tanda sayang, mau diangkat derajat sama Allah Ta'ala. Yang penting kita sebagai mukmin jangan bilang kok kayak gini. Habib Abdullah Haddad yang umur yang dia ini daripada jenggotnya belum tebal, belum sampai 20 tahun. Si Iden ini sudah nyampe gelar Gutbiyah, yaitu rajanya para wali. Imam Ghazali yang masya Allah yang sampai ke mujtahid, yang beliau mengarang Ihya Ulumuddin, jadi gutub cuma 3 bulan saja. Imam Nawawi muridnya jadi gutub cuma berapa? 3 minggu saja. Tapi Habib Abdullah Haddad menjadi wali gutub sampai 60 tahun namanya. Apa yang beliau bilang? Kita ini masih dikatakan hamba kurang ajar. Kalau misalkan kita melihat apa yang terjadi, yang datangnya daripada Allah, kita masih bilang kok bisa kayak gini? Kenapa seperti ini? Apalagi sampai nggak terima sama Allah Ta'ala. Makanya dijawab sama Ahmad bin Athaillah, kalau misalkan innama yu'limukal man'u li adami fahmika 'anillah ta'ala fihi. Kita ini sakit bukan kalau misalkan merasakan musibah enggak terima sampai. Sebabnya apa? Sebabnya kita jauh daripada Allah Ta'ala, kita enggak paham. Padahal maksudnya di balik itu Allah Ta'ala ingin memberikan kebahagiaan kita, diangkat derajatnya, dihapus dosanya. Makanya nanti kita ini kalau misalkan sudah di akhirat, setelah kita jadi artis, kita ini jadi artis, Pak. Kita ini jadi artis, Bu. Jadi kita ini nggak usah repot-repot bikin TikTok joget-joget untuk jadi artis. Nggak usah. Kita cukup berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad, kita akan menjadi artis di akhirat. Kok bisa Beb jadi artis? Ya karena nanti kita akan menjadi umat sorotan. Kenapa? Karena masya Allah kita ini yang datang akhir-akhir, yang datangnya akhir-akhir dengan umat yang terakhir, umurnya paling pendek, badannya paling dangkal, kekuatannya paling kecil, umurnya paling pendek. Pokoknya kejelekan ataupun kelemahan ini ada pada umatnya Sayyidina Muhammad. Tapi ketika dibangkitkan jadi artis semuanya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak meminta daripada kesaksian bahwasanya daripada Nabi Nuh sampai akhir Nabi yang dikirim sama Allah Ta'ala, Rasul yang dikirim, pasti Muhammad dan umatnya memberikan kesaksian atas tersebut. Wahai Rasulullah Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, apakah benar Rasul Nuh ini sudah menyampaikan risalahnya? Kita yang menjawab benar. Selanjutnya benar, sampai kesaksian Sayyidina Muhammad benar, kita yang menjawab, kita yang menjadi artis. Terus apa? Belum lagi wajah kita yang tanpa MS glow, yang tanpa glowing itu, masya Allah di sana sudah bersinar benderang bagikan matahari. Daripada apa? Min asaris sujud, min asaril wudu,
daripada bekas sujud kita, daripada bekas sholat kita, daripada bekas wudhu kita. Makanya kalau bisa ketika kita berwudu kita panjangkan yang di tangan sampai ke lengan, sampai ke siku, sampai ke atas kalau bisa. Nah itu kenapa? Karena itu lebih menerangi nanti ketika cahaya itu terjadi. Kok bisa kita mendapatkan ini semua sedangkan kita umat yang paling terakhir? Kok bisa? Bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan kita ini menjadi umatnya Sayyidina Muhammad, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling terbaik, kita menjadi umat yang paling terbaik. Kita yang paling jadi umat marhumah, umat yang sangat Allah cintai, Allah sangat sayangi. Jadi apapun kalau kita meminta doa, kita akan diijabahkan dulu umat dulu. Kalau misalkan berdosa, apapun dosanya itu akan nampak di depan pintunya. Ini hari ini berdosa sama Allah Ta'ala, berbuat ini seperti ini seperti ini. Tapi umatnya Sayyidina Muhammad ditutupi sama Allah Ta'ala. Belum segitu lagi, tapi setiap Senin dan Kamis Sayyidina Muhammad memeriksa laporan amal-amal umatnya. Jadi hari Senin misalkan Alwi Segaf Baharun laporannya hari Senin kebaikannya segini. Kalau misalkan kebaikannya lebih banyak, Rasulullah bilang alhamdulillah. Kalau misalkan dosanya lebih banyak, kita semua tanpa terkecuali Rasulullah minta ampun sama Allah Ta'ala. Ini berupa nikmat yang gak ada ujungnya. Jadi kita hidup dihempit sama nikmat-nikmat. Dari kita sebelum hidup sampai mati, sampai dibangkitkan, sampai kita dihitung amal, sampai kita ditimbang, sampai kita meminum telaga kekuasaan Nabi, sampai kita melewati sirat, sampai kita masuk surganya Nabi bersama Rasulullah SAW. Berkat cintanya kita dan cinta kita kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan saya sebelum saya menyudahi yaitu anak-anak, adik-adik kita, ingat kalau kalian mau bahagia jangan pernah bergantung dengan materi. Karena yang namanya materi itu pembohong, pendusta. Berapa banyak kita lihat bahwasanya dia ini melihat mempunyai materi, mempunyai harta di pagi hari, sorenya udah bangkrut. Sorenya sudah hilang, sorenya sudah jadi warisan. Jangan terlalu fokus sama duniawi, karena duniawi ini berputar. Dunia ini berputar. Inna dunya zawal, Allah muhawwilul ahwal. Yang namanya dunia ini berputar. Yang tadinya kita kaya, kita miskin. Yang jadinya tadi kita miskin, kita kaya. Kita nggak tahu halnya, dan kita nggak tahu apa yang terbaik. Tapi apa yang datang daripada Allah Ta'ala, ketika kita syukuri, itu merupakan yang terbaik. Tapi kalau misalkan kita jauh daripada pengaruh, jauh dari sidin, jauh daripada majelis sidin ini, kita susah akan berdapat bahagia. Nah, kalau misalkan pian seberataan ingin membuktikan, coba deh sebulan, 2 bulan, insya Allah Allah kabulkan hajatnya, sehatkan badannya, dijadikan anak soleh solehah yang menyenangkan, yang menjadi sebab syafaatnya nanti bagi orang tuanya. Nah makanya kenapa saya berpesan seperti ini? Karena Nabi bilang la tashfa' yaumil qiyamah illa thalatha. Tidak memberi syafaat di hari kiamat kecuali 3 orang. Yang pertama kita susah temuin. Siapa yang pertama? Al-Anbiya. Kita pernah dengar bahwasanya Nabi Ilyas masih hidup, Nabi Zakaria, Nabi Khidir masih hidup. Tapi siapalah kita ini? Amal aja malas-malasan, pengen ketemu Nabi susah. Mau nunggu Nabi Isa takut. Kenapa? Ada Dajjalnya. Serem Dajjal itu. Karena kalau misalkan seseorang itu udah ketemu Dajjal, yang tadinya dalam 1 detik sebelumnya mukmin billah, tahu-taunya habis ketemu Dajjal, naudzubillah jadi kafir. Asal kita menghindari kalau seperti itu. Yang kedua apa? Para syuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Kita nggak tahu orang mendapatkan gelar syahid itu kecuali kita sudah dibangkitkan sama Allah Ta'ala. Terus kalau gitu kapan dapat kesempatan kita mengambil hatinya, kita mendekati, kita meminta doanya kapan? Masa setelah mati? Berarti sia-sia dong. Ya udah, ada satu organisasi, ada satu yang Allah khususkan, ada satu yang Allah tinggikan, ada yang satu orbitannya ajarannya Rasulullah, itu siapa? Para ulama. Nah para ulama ini mereka mendapatkan syafaat 70 keluarga. Bukan satu orang, 2 orang, 3 orang, enggak, 1 orang sak keluarganya, 2 orang sak keluarganya, sampai 70 keluarga. Nah makanya beruntung bagi orang yang berada dalam hatinya orang alim. Semoga berkat malam yang mulia ini
berkat guru mulia kita, guru Abah sekumpul, kita mendapatkan cinta beliau, kita mendapatkan doa beliau, kita mendapat istighfar beliau, kita mendapatkan syafaat beliau. Kita semoga kita dipanjangkan umur kita semua, disehatkan badannya, dikabulkan hajatnya, ditambahkan cinta Allah Rasulnya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.